Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya David Albaki di mata kuliah manajemen event. Hari ini saya akan menjelaskan atau memberikan jawaban dari soal pertanyaan UTS yang yaitu jelaskan apa saja yang sudah Anda pelajari sejak sesi 1 sampai dengan sesi 7. Yang sesi 1 yang saya pelajari itu yang pertama adalah manajemen event dan pengertiannya, yang kedua manajemen dan 6M manajemen. Lalu fungsi manajemen menurut Geogre. Terus yang keempat event organizer. Yang kelima elemen-elemen event. Yang keenam jenis penyelenggaraan event. Pertama saya akan menjelaskan yang pertama dulu pengertian manajemen event itu sendiri. Manajemen event adalah bagian dari ilmu manajemen yang menciptakan pengembangan sebuah kegiatan dengan tujuan untuk mengumpulkan orang-orang di suatu tempat, melakukan serangkaian aktivitas yang teratur untuk memperoleh satu informasi, menyediakan suatu kejadian. Dan menurut Goldbert, manajemen itu adalah kegiatan profesional pengumpulan dan mempertemukan sekelompok untuk tujuan perayaan, pendidikan, pemasaran, reuni, serta pertanggungjawaban melaksanakan koordinasi serta pengawasan untuk merealisasikan kehadiran sebuah kegiatan. Dalam manajemen event, semua harus bekerja keras dengan visi yang sama untuk menghasilkan kegiatan yang sesuai dengan harapan. Banyak istilahnya disebut dengan event management. Antara lain yaitu yang pertama event organizer atau IO, yang kedua produksi home atau PH atau rumah produksi, yang tiga ada communication, yang keempat ada agensi atau biro jasa, yang kelima ada panitia pelaksana, yang keenam ada organisasi kompetitif. Sini juga manajemen event bisa diartikan sebagai pengorganisasian sebuah event yang dikelola secara profesional, sistematis, efisien, dan efektif. Kegiatan itu meliputi mulai dari konsep, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan hingga pengawasan. Dan juga manajemen merupakan sebuah perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan usaha anggota sesuatu organisasi. Manajemen juga memaksimalkan penggunaan sumber daya untuk menciptakan tujuan yang telah ditetapkan. Kata manajemen berasal dari bahasa Italia yang berarti managio dan bahasa Latin manager yang berarti mengendalikan kuda. Jadi manajemen merupakan sebuah objek yang sangat penting karena ia mempersoalkan penetapan serta pencapaian tujuan-tujuan. Dan kita juga akan mengetahui manajemen itu ada 6M yang berarti man, tentang kerja manusia. Yang kedua juga money, yang berarti yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan kita yang diinginkan yang pasti adalah uang. Yang ketiga adalah metode, yaitu emangnya metode yang cara-cara dipergunakan dalam mencapai tujuan. Yang keempat itu ada material, bahan-bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang kelima ada mesin, yang keenam ada machines, yang berarti mesin-mesin alat-alat yang diperlukan dipergunakan. Lalu yang keenamnya ada market, pasar untuk penjualannya. Dan di sini juga dijelaskan menurut Kyogre ada 4 fungsi dari manajemen itu. Yang pertama ada planning, yang berarti perencanaan. Planning perencanaan tidak lain merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang ada dicapai, berserta cara-cara untuk mencapaian tujuan tersebut. Lalu yang kedua ada organizing, yang berarti berorganisasian. Pengorganisasian merupakan kegiatan dari manajemen yang dilakukan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan, termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Yang ketiga ada accounting atau pelaksanaan. Accounting pelaksanaan dari seluruh merangkaian proses manajemen merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan pengorganisasian lebih baik terhubung dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen. Sedangkan fungsi accounting justru lebih menekan pada kegiatan yang berfungsi langsung dengan orang-orang organisasi. Lalu yang keempat ada controlling, yang berarti pengawasan.
controlling atau pengawasan yang berfungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dari seluruh organisasi. Semua fungsinya terdahulu tidak akan efektif tanpa disertai dengan pengawasan. Setelah itu ada juga berdasarkan jenis penyelenggaraannya. Dan jenis penyelenggaraan event itu ada beberapa apa aja gitu kan. Yang pertama ada olahraga. Dari cabang olahraga, pertandingan profesional atau kompetisi perang perserikatan pertandingan seperti itu. Yang kedua ada seni, pementasan penggalangan profit oriented, dan juga ada topik bicara dalam diskusi, seminar, seserahan atau talk show. Yang keempat ada pameran, pameran komunikasi atau perdagangan. Lalu ada juga pribadi, pribadi yaitu seperti pernikahan, syukuran jabatan atau bisa sambut bisa lah. Sini juga kita akan menjelaskan event organisasi itu apa juga gitu kan. Sini tentang event organizer yang selanjutnya disebut yang sering kita sebut IO, kita harus mengerti dulu apa kriteria IO itu sendiri. Istilah ini sering menjadi sangat populer gitu karena dunia IO berbagai tempat semakin berkembang, bahkan beberapa pihak telah menjadikan sebagai profesi. Organisasi mempunyai ruang lingkup kerja yang luas. Di sini juga dijelaskan elemen-elemen peran event itu. Yang pertama ada why, yang berarti berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai. Acara ini khusus dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan khalayak. Lalu yang keduanya itu ada how, yang berkaitan dengan setiap profesional personal yang akan terlibat dalam kegiatan ini, juga berhubungan dengan target sasaran, sekelompok usia, jenis kelamin, pendidikan, dan gaya hidup. Yang ketiga ada where, yang berkaitan dengan tempat penyelenggaraan, acara yang paling tepat untuk khalayak sasaran. Lalu yang keempat ada when, yang berkaitan dengan waktu yang paling tepat untuk penyelenggaraan itu kapan, dan juga mempertimbangkan adanya fleksibilitas untuk kelonggaran yang dihubungkan dengan waktu untuk penelitian kesiapan. Lalu yang terakhir ada what, yang berkaitan dengan bagaimana event ini akan menarik bagi khalayak sasaran, terdiri dari atas nama jenis acara, isi proposal, elemen yang dibutuhkan. Oke, setelah itu kita lanjut ke sesi 2. Sesi 2 kita akan menjelaskan event organisasi gitu lagi dan akan menjelaskan posisi dalam event organizer, ada yang ketiga posisi dalam organisasi IO-nya, dan yang keempat job desk dalam organisasi atau IO-nya itu sendiri. Pertama kita akan menjelaskan gambaran dari event organisasi itu, organizer itu apa saja. Atau secara singkatnya, event organizer merupakan sekelompok orang-orang yang ahli dari bidangnya dan menyelenggarakan sebuah acara atau event. Di sini juga akan dijelaskan posisi event dalam event organizer itu sendiri. Jika kita melihat sebuah perusahaan IO, maka kita akan melihat bahwa strukturnya kurang lebih sama dengan struktur perusahaan pada umumnya. Dan di situ juga akan ada yang akan ada dalam sebuah perusahaan IO yang biasanya adalah bagian marketing, bagian administrasi, bagian keuangan, dan bagian teknik IO itu tersendiri. Lalu yang selanjutnya juga ada posisi-posisi dalam organisasi IO tersebut. Yang pertama itu adalah event manager atau event direction atau project manager. Yang biasanya penamaan itu berbeda-beda, tetapi kurang lebih fungsinya sama, yaitu yang memegang peranan terpenting dalam sebuah penyelenggaraan acara. Yang kedua juga mungkin ada production manager. Segala sesuatu hal yang berkaitan dengan teknis acara posisinya dipegang oleh production. Strategi, lighting, sound system, front of house, security, tenda, elektrik, dan yang lain-lainnya. Dan yang selanjutnya juga ada ASIS produksi manager, wakil atau produksi manajernya. Dan masih banyak juga gitu kan yang lainnya. Oke, kita lanjut ke posisi yang akan posisi yang ketiga, yaitu posisi dalam organisasi itu sendiri. Setelah itu, kita akan ke job deskripsi dalam organisasi itu sendiri ya. Yang pertama itu mungkin di sesi 2 ini kita pernah mendengar apa itu direktur utama. Di sini dijelaskan bahwa job desk dalam organisasi
event organizing, yaitu yang pertama ada direktur utama. Direktur utama yang mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan bidang administrasi, keuangan, kepegawaian, dan kesekretariatan. Lalu yang selanjutnya ada direktur operasional, yang di mana sistem operasional di bawah naungan direktur operasional yang menentukan lulus atau tidaknya karyawan perusahaan, yang merakam operasional, yang mengatur sistem kerja, yang menyiapkan standar operasional perusahaan. Itu yang biasanya dilakukan oleh direktur operasional. Lalu yang selanjutnya juga ada tim produksi. Tim produksi adalah bagian yang bertanggung jawab atas perencanaan, desain budget, serta pelaksanaan fungsi yang menyangkut peralatan penunjukan acara. Diperlukan data lengkap mengenai serta kita perjalanan penjadwalan seluruh bidang, loading, load, atau stay. Pemasangan karena keterlambatan satu bagian produksi dapat mempengaruhi pekerjaan yang lainnya. Langsung yang selanjutnya ada marketing. Di marketing, biasanya pembinaan hubungan baik dan dunia luar merupakan calon-calon dari konsumen perusahaan yang memahami visi misi serta keunggulan perusahaan, kemudian yang lainnya. Setelah kita sesi 2, mungkin udah lanjut dari sesi 2, kita akan lanjut ke sesi 3, yaitu tentang persiapan sebuah acara, segmentasi targeting positioning atau STP, atau yang ketiga strategi segmentasi targeting positioning atau metode SMART. Oke, yang pertama mungkin kita akan menjelaskan persiapan penyelenggaraan sebuah acara. Yang pertama untuk menyelenggarakan sebuah acara, yang pertama itu kita harus menyusun tema dan konsep acara itu tersendiri. Di sesi 3 kita diajarkan atau diarahkan untuk menyiapkan penyelenggaraan sebuah acara. Yang pertama yaitu menyusun tema yang konsep acara. Tema atau konsep acara menjadi faktor utama untuk menentukan kesuksesan sebuah acara atau pilih konsep yang menarik untuk tampil tentunya sesuai dengan jenius atau tujuan yang akan diadakan. Lalu yang selanjutnya itu yang kedua adalah bagian tugas yang jelas atau yang detail. Setelah menentukan tema, biasanya kita akan lanjut ke acara. Maka langkah selanjutnya adalah kita harus membagi tugas yang jelas untuk membentuk panitia secara baik. Dalam beberapa divisi, pastikan kita selalu memilih job desk yang diinginkan. Yang ketiga, kita membuat anggaran acara. Setelah kita membuat daftar apa saja yang dibutuhkan itu kan. Ini mulai perlengkapan yang harus dibeli, perlengkapan yang harus dibeli atau yang disewa sampai hal yang sesuai dengan konsep yang tema acara. Setelah membuat daftar kebutuhan, maka bisa dilanjutkan dengan melakukan perencanaan anggaran. Lalu yang keempat yaitu adalah membuat susunan acara. Setelah kita melakukan daftar yang lain-lainnya, kita membutuhkan susunan acara ya. Susunan acara dari sejak awal perencanaan atau acara dengan rundown acara yang jelas pastinya dan juga harus signifikan gitu. Lalu yang selanjutnya itu mempunyai timeline proyek acara. Timeline menjadi hal yang penting dalam mengontrol perencanaan acara seperti ini, seperti event organisasi ini. Seperti mengukur sudah sampai mana persiapan yang dilakukan serta apa saja yang kurang persiapan acara tersebut. Buatlah hal yang sangat harus dilakukan setiap anggota tidak secara deadline agar satu yang bisa kita lakukan dipersiapkan dengan matang. Lalu yang keenam itu membuat backup atau planning cadangan. Kita harus mempunyai sebuah planning cadangan karena kita tidak tahu setelah akan mulai atau setelah terjadi gitu, kita tidak akan panik gitu, karena kita mempunyai planning tambahan. Oke, yang selanjutnya mungkin kita akan ke yang saya pernah diajarkan sesi 3 yaitu tentang segmentasi targeting positioning atau STP, yang berarti merupakan 3 rangkaian proses yang harus dilakukan pada penerapan posisi sebuah strategi hal bisnis. Hal ini berlaku untuk berbagai bisnis, termasuk dalam penyelenggaraan event itu sendiri. Strategi segmented targeting positioning atau STP adalah sangat berpengaruh terhadap citra, brand image, hingga pemasaran secara keseluruhan. Sasarannya yang tepat, pengolahan yang benar, memenangkan persaingan, meraih keuntungan. Menguasai pasar merupakan bagian banyak dari manfaat yang akan didapatkan dari sebuah penyusunan strategi. Di sini juga strategi dijelaskan di sesi 3 itu adanya strategi segmentasi targeting positioning.
positioning atau segmentasi pas yang pertama yang pertama yaitu adanya segmentasi pasar yang berarti kan tahapan awal dalam perumusan strategi, proses pengembalian atau pengkategorian, pengklarifikasikan, penggolongkan sebuah target potensial. Produk yang kita dipasarkan kemudian akan membagi pasar menjadi bagian-bagian berdasarkan pembeli kebutuhan. Lalu yang selanjutnya adanya variabel dari tahapan segmentasi ini yaitu adanya demografis yang berarti dilakukan dengan cara membagi pasar ke dalam segmentasi kelompok-kelompok variabel demografis sesuai usia, jenis kelamin, besarnya keluarga, pendapatnya ras. Lalu selanjutnya adanya psikografis yang berarti segmentasi yang dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berlainan menurut kelas atau sosial gaya hidup, kepribadian, lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada perilaku, yaitu segmentasi konsumen yang dilakukan dan bagi targeting konsumen ke dalam segmen-segmen berdasarkan bagian tingkah laku, perasaan, dan cara konsumen menggunakan barang atau situasi pemakaian yang loyalitas. Lalu kita akan membahas sekarang itu yang ada di sesi 3 itu yang itu pernah diajarin tentang metode SMART atau goal untuk mencapai tujuan. Apa sih SMART itu? SMART itu merupakan singkatan yang pertama dari S-nya itu adalah spesifik atau khusus. Saat event organisasi memiliki target atau rencana tertentu perlu menetapkan target yang spesifik, bukan target secara detail, jelas dapat dipaparkan dengan baik. Artinya suatu target yang secara khusus bukan target yang dapat ditentukan secara umum. Lalu yang keduanya ada M. M-nya adalah measurable atau terukur. Apabila event organisasi sudah menentukan tujuan secara spesifik, maka langkah selanjutnya adalah mengukur proses yang ditujukan atau yang spesifik yang dibuat. Apakah bisa melihat sesuatu yang dekat dengan tujuan yang baik atau tidak. Guna apa adanya, measurable juga melihat dan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Fakta-fakta yang sudah ada, goal tujuan harus diukur untuk memperlihatkan proses ke tujuan yang akan dicapai. Lalu ada A juga. A-nya adalah achievable atau dapat tercapai. Pada poin ini, event organizer juga perlu mengetahui bahwa target telah ditentukan tersebut dicapai. Artinya target ini tidak boleh terlihat mudah, tapi juga tidak boleh terlihat sulit. Dengan adanya achievable ini, event organizer dapat memiliki apa tujuan yang telah dibuat tersebut dapat dicapai atau tidak gitu kan. Lalu ada juga yang R-nya itu relevant. Saat event organizer membuat target tentunya perlu memiliki target yang sangat relevan. Artinya jika target tersebut tercapai, target tersebut tentunya akan memiliki dampak-dampak yang serius dampak lainnya. Karena target sudah ditetapkan relevannya, maka tentu akan menjawab semua pertanyaan yang seperti akan dapat dipertunjukkan. Lalu yang ininya T-nya adalah team bond atau batas waktu. Jika open organisasi tujuan tertentu, kita harus menentukan batas waktu dan capaian tujuan atau goal milik kita. Batas waktu itu ya relatif itu diperlakukan agar dapat berfokus, dapat mempersiapkan sumber dana yang dipersiapkan sedini mungkin untuk mengoptimalkan tujuan yang diperlukan itu sendiri. Dan untuk mengoptimalkan itu sendiri, ada beberapa yang akan sangat membantu, seperti contohnya memiliki sikap berani, visualisasikan pencapaian tujuan Anda, atau memiliki mimpi yang besar, dan juga tetap tujuan pada langkah panjang gitu. Setelah itu, kita akan lanjut ke sesi 4, yang di sesi 4 kita telah mendapatkan materi atau pelajaran tentang karakteristik manajemen event dan juga sistem kerja manajemen event itu sendiri. Di sini di sesi 4 dijelaskan bahwa karakteristik manajemen event itu merupakan personal interest atau kata yang penting pada event berlangsung adalah personal interesting itu kan. Di sini dijelaskan dapat diketahui gitu kan bahwa karakteristik dari manajemen event itu ada
Yang pertama itu ada personal interaction yang berartikan karakteristik penting pada saat event berlangsung pada personal interaction karena pengunjung yang suatu memiliki peran yang krusial. Lalu yang kedua juga ada integrity yang berartikan pengalaman yang baik mengesahkan yang pengunjung dapat setelah penghadiran event suatu tujuan terselenggara acara. Hal ini salah satu tantangannya penyelenggaraan harus dihadapi yaitu mengubah suatu instability menjadi sebuah yang mampu meninggalkan kesan yang baik. Lalu yang selanjutnya ada unik uniqueness yang berartinya selanjutnya kunci lain adalah selanjutnya adalah kunci lain dari kesuksesan acara adalah keunikan event yang diadakan secara dengan struktur yang rasa berbeda. Yang selanjutnya juga ada predictability yang artinya juga kemungkinan event tidak berjalan dengan sesuai dengan rencana akan kurang meriah atau kurang hidup sehingga terlihat tidak memuaskan. Di sini juga adanya tahapan manajemen event gitu kan. Di sini juga tahapan manajemen event yaitu adanya juga riset. Tahapan yang pertama manajemen acara adalah melakukan riset terhadap 5 pertanyaan yang dapat penyelenggara gunanya sebagai acuan pelaksanaan kegiatan event. Lalu yang kedua juga ada desain. Desain atau ide untuk dapat menentukan pelaksanaan sebuah acara. Ide unik yang berbeda dapat penyelenggaraan dapat melakukan proses perinisialisan atau mid-mind planning. Lalu selanjutnya adanya planning atau kegiatan pada tahapan yang akan memakan cukup banyak selama proses manajemen event. Namun hal ini dapat dilakukan dengan mudah jika tidak tahap riset dan desain sudah terpenuhi. Lalu selanjutnya juga ada koordinasi yang berarti koordinasi tahap pengeksekusian rencana telah terbentuk dengan saksama melalui 3 tahapan sebelumnya. Pada tahapan ini, peranan event manajemen sangat penting karena mereka harus melakukan pengambilan keputusan secara profesional ketika terdapat suatu hambatan yang membutuhkan. Lalu adanya evaluation. Yang ini adalah tahapan terakhir yaitu penilaian pada acara di tahap pertama hingga acara selesai. Proses penilaian, pengakuan dan strategi dalam manajemen acara akan menjadi akan menjadi akan menjadi sebuah dasar. Di sini juga akan dijelaskan di sesi 4 itu adanya sistem kerja manajemen event. Yang pertama itu dalam membuat sistem kerja manajemen itu adanya perumusan konsep. Apa saja sih perumusan konsep itu tersendiri? Yang pertama itu adanya perumusan konsep. Pertama-tama tentunya tim inti harus siap dengan event organisasinya akan berbentuk dan mengadakan brainstorming atau gunanya menyusun konsep acara yang akan dilakukan atau yang akan dilaksanakan. Lalu tahap selanjutnya ada tahap acara. Tahap kedua dalam acara event organisasi dan perumusan teknik acara konsepnya sudah dibuat yang akan memastikan secara kebetulan yang diperlukan konsep tersebut terpenuhi. Lalu yang ketiga juga adanya penyusunan anggaran. Dalam tahap ini sudah disusun dengan matang, tahapan selanjutnya akan menyusun anggaran dengan event yang akan dilakukan. Kalau yang selanjutnya adanya pembagian tugas, tahapan yang satu ini tidak umum ditentukan pada event organizer besar yang sudah dimiliki divisi masing-masing. Tetapi akan sangat sering terjadi pada yang harus memulai atau Anda yang membentuk tim kepanitiaan. Lalu yang kelima adanya penandaan atau pendanaan. Setelah anggaran disusun, pengembangan tugas telah dilakukan, maka tahapan selanjutnya adalah dengan cara nanti yaitu organisasi dalam menentukan sumber pendanaannya dan untuk acara tersebut dananya dari mana dan apa saja gitu. Lalu yang keenam adanya persiapan. Tahapan selanjutnya yaitu ada persiapan karena tidak kalah krusial gitu dibandingkan tahapan lainnya, yaitu persiapan menjelang acara yang umumnya sudah mulai dilakukan 1 tahun atau 3 bulan sebelumnya sebelum bergelarnya event tersebut. Lalu yang ketujuh yaitu tahap terakhir yaitu tentang dilaksanakannya. Tahap terakhir dalam pelaksanaan organisasi ini ada pada pelaksanaan acara itu sendiri, alias di hari hanya seperti apa. Yang bukan berarti pekerjaan atau IO telah selesai, karena tujuan di tahap ini tim mereka harus mempunyai dan mampu menangani situasi yang terjadi di lapangan.
Lalu setelah itu kita akan melanjut ke sesi yang kelima tentang legalitas event dan juga kontak event, ada juga proses pembuatan kontak event, lalu juga ada kontrak-kontrak apa aja gitu yang akan dibuat itu untuk event suatu event. Di sini kita akan mulai dari legalitas event. Apa sih legalitas itu? Legalitas adalah arti aman dan mendapatkan persetujuan dari pihak pemberian izin untuk penyelenggaraan acara. Izin yang paling rendah dapat diminta di pemangku jalan jabatan wilayah terdekat secara diselenggarakan. Misalkan itu ada acara 17-an, mungkin legalitasnya kita cuma ke RT RW gitu kan, minta izin atau apanya gitu kan. Lalu yang kedua adanya kita akan mempersiapkan kontrak gitu, kontrak event. Kontrak event yang keterbatasan fasilitas mungkin mendukung dengan acara kesuksesan gitu, sehingga perlu dilakukan kerjasama dengan penyediaan jasa. Setiap kerjasama yang harus dapat dalam kontrak. Ya, hal ini juga menghindari kemungkinan buruknya terjadinya selama acara berlangsung. Kontrak kontrak kemana gitu lah, agar tidak bentrok gitu. Lalu ada juga di sini juga dijelaskan di sesi kelima itu adanya proses pembuatan kontrak seperti apa gitu. Di saya juga dijelaskan diajari bahwa di sesi 5 ini adanya proses pembuatan kontrak. Yang pertama itu proses pembuatan kontrak itu yang pertama itu menetapkan tujuan kontrak yang dimana kegiatan kedua yang dimana kita harus mensepakati kebagian kedua belah pihak menetapkan tujuan yang akan ingin dicapai pembuatan kontrak tersebut atau kerjasamanya. Lalu ada juga penentuan isi kontrak, penentuan isi kontraknya seperti apa gitu. Dan ini juga kedua belah pihak menetapkan apa yang akan diinginkan dari kerjasama akan dibuat tersebut, yang akan dibuat itu tersebut gitu ya. Bisa dalam bentuk negosiasi seperti apanya. Lalu selanjutnya juga ada persetujuan isi kontrak setelah kita mendapatkan penentuan, lalu tujuannya apa kontrak ini. Lalu kita persetujuan isi kontraknya yang dimana kedua belah pihak saling menyetujui dengan isinya kontrak tersebut. Lalu yang terakhir itu biasanya adalah penandatanganan kontrak yang dimana kedua belah pihak saling mengerti dan menyetujui apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan event tersebut. Makanya ditandatangani kontrak tersebut oleh kedua belah pihak. Sini juga dijelaskan bahwa kontrak hiburan atau IO dan pihak jasa terdiri dari dijelaskan bahwa apa saja gitu kan di sesi 5 itu kontrak-kontrak apa saja yang biasanya disiapkan itu pada saat event atau IO itu gitu kan. Yang pertama itu adanya kontrak hiburan antara IO dengan pihak penyedia jasa. Misalkan hiburan apa saja gitu kan. Seperti kan di sini jelaskan bahwa di sesi 5 ini adanya terdiri dari jenis mikrofon, tata cahaya, teknisi yang dibutuhkan, atau hal yang lainnya gitu kan. Lalu ada juga kontrak-kontrak event yang harus diatur itu adanya kontrak event antara IO dengan penyelenggara tempat atau penyelenggara acara yang penggunaan tempat kondisi penggunaan tempat peserta perawatannya harus dilakukan secara penyelenggaraan acara gitu. Ada juga kontrak antara IO dengan pihak sponsor. Salah satu tujuan terpenting sponsor kan adalah membangun hubungan antara perusahaan pemberi sponsor dengan konsumennya. Maka dengan itu kita harus membuat kontrak IO ini agar lebih nyaman itu. Lalu yang keempat adanya kontrak antara IO dengan media elektronik. Ketika kita membuat membuat event, kita mungkin akan membutuhkan sebuah media elektronik seperti adanya kontrak dengan media elektronik seperti adanya radio atau apa gitu. Lalu ada juga yang terakhir itu biasanya tuh adanya kontrak antara IO dengan pihak asuransi keselamatan kerja jadi keselamatan kerja itu lebih penting gitu di sini makanya adanya kontrak IO dengan pihak asuransi karena keselamatan kerja bagi setiap personel atau anggota yang terlibat dalam acara merupakan prinsip utama hal yang harus diperhatikan itu. Makanya setelah itu banyak ini gitu medis-medis seperti itulah dalam pihak asuransi ini. Oleh sebab itu kita akan lanjut ke sesi selanjutnya yaitu sesi ke-6. Di sesi ke-6 ini kita akan dijelaskan dijelaskan tentang penyusunan event. Ada juga pengembangan proposal itu seperti apa, ada juga isi proposal itu seperti apa. Makanya di sesi 6 ini dijelaskan bahwa penyusunan event adalah penyelenggaraan acara, proposal merupakan dokumen yang penting
maupun penjual pelayanan yang akan diberikan dalam suatu acara. Proposal baik merupakan dokumen yang terdiri dari sebuah informasi, menyedia seluruh solusi bagi konsumen dalam menghadapi acara. Biasanya format isi proposal itu harus harus mencerminkan profesionalisme dari event organisernya dan dari organisasinya, yang di mana proposal harus mencerminkan bahwa penyelenggaraan memiliki khusus dan luas pengalaman komitmen kepada klien. Proposal juga merupakan dokumen yang dibaca oleh setiap level posisi dari perusahaan atau perorangan. Makanya tidak ada dokumen proposal yang standar. Proposal dapat berupa dokumen yang hanya terdiri dari satu halaman saja, beberapa halaman dengan detail yang lengkap, atau beberapa naskah beserta banyak jenis proposal untuk acara, dibuat sesuai dengan orang yang pembuatnya. Namun, perlu diperhatikan bahwa setiap proposal yang dibuat akan ditujukan pada perusahaan atau perorangan sesuai dengan pengetahuan pembuatan proposal terhadap perusahaan atau perorangan yang akan mendukung hal tersebut. Yang dimaksud untuk memberikan perhatian bahwa proposal yang dibuat ditujukan bagi perusahaan perorangan tertentu. Sebenarnya juga kan di sisi 6 juga dijelaskan bahwa pencapaian yang pencapaian pencapaian proposal sekarang itu lebih luas itu, apalagi dengan adanya zaman sekarang yang dimana zaman digital yang mencapaikan proposal secara elektronik atau oleh pihak yang dimana lebih keren, lebih baik gitu. Yang seperti menghentikan, dengan contohnya kita akan lebih ini gitu, lebih efisien dan juga menghemat menggunakan kertas itu, meningkatkan kredibilitas event organizer-nya sebagai IO yang peduli dengan lingkungan juga. Lalu adanya juga jika kita ditunjukkan kepada email gitu kan, ketika kita bisa lebih luas itu, apalagi kita bisa mengirim dengan email gitu. Lalu yang selanjutnya juga tentang pengembangan proposal itu gitu kan. Bagaimana sih mengembangkan proposal itu? Sini juga akan dijelaskan bahwa proposal yang dibuat itu tidak harus merupakan respon atau permintaan klien. Proposal dapat dibuat karena adanya kesempatan. Misal acara proposal dibuat karena adanya kesempatan untuk membangun hubungan melalui acara seperti acara olahraga atau acara kebudayaan, atau bahkan untuk jenis acara lainnya. Acara juga dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan hubungan perusahaan dengan masyarakat, terutama dengan terutama dengan masyarakat lokal, misalnya hubungan antara perusahaan pertambangan dan masyarakat lokal sekitarnya yang selalu sensitif gitu ya kan. Di sini juga yang penting dilakukan dalam mengembangkan proposal itu harus selalu memiliki adanya kesepakatan untuk mengembangkan proposal dalam meningkatkan kerjasama antara event organisasi, organizer, dan juga perusahaan yang potensial memberikan atau menjadikan sponsor dalam event yang diselenggarakan. Lalu apa aja sih isi proposal itu? Di sisi 6 ini dijelaskan gitu. Isi proposal itu seperti apa? Sini isi proposal yang diminta atau biasanya disukai oleh klien kepada organizer harus segera ditanggapi dengan merencanakan pembuatan proposal sebagai event organizer yang harus menghadapi klien atau proposal. Maka perlu diinovasikan kreativitas dalam penyusunan proposal. Karena proposal merupakan pintu masuk event organizer untuk memasuki pekerjaan. Jika proposal yang dibuat sukses menentang pekerjaan, maka akan lebih baik gitu kan. Makanya di sini dijelaskan beri daftar apa saja yang ada di isi proposal itu kan. Yang pertama itu yang ada di proposal itu adanya surat pengantar. Lalu adanya juga halaman judul, lalu adanya juga daftar isinya apa aja, ada daftar singkatan atau daftar istilah, yang kelima ada ringkasan, yang keenam ada isi proposal yang biasanya profil penyelenggaraan acara seperti apa, umum termasuk misi-misinya dari latar belakangnya, ada khusus termasuk jenisnya yang pernah diselenggarakan, seperti halnya yang dulu pernah dilakukan di event itu sendiri gitu kan. Lalu yang adanya juga rekanan proyek dan profilnya, dan juga adanya informasi spesifikasi event, lalu ada tujuan lingkup pekerjaan,
pengakuan kepentingan, tema, desain, ide, asemen, kebutuhan sumber daya audiovisual, pelayanan secara kekaryawanan, pemasukan. Lalu juga di sini juga pembuatan persiapan proposal merupakan kegiatan yang penting gitu kan. Melihat tim dalam event organisasi fokus dan keahliannya gitu. Di sini juga dijelaskan beberapa tips sih di sesi 6 tuh tips agar kita beberapa triknya agar kita membuat proposal itu lebih baik gitu. Yang pertama itu adanya kejelasan proposal harus ditulis dengan jelas. Pada paragraf pembuka harus mampu mengajak pembaca untuk harus membaca pada halaman berikutnya. Penggunaan gambar atau tabel sangat membantu dalam berkomunikasi melalui proposal. Dokumen acara harus dapat disajikan dengan baik, terutama yang berhubungan dengan laporan, pertemuan, tabel, atau analisis risiko persoalan media antara manajemen acara dengan pembaca, sehingga penggunaan dokumen acara sangat penting untuk mendukung komunikasi tersebut. Jika dokumen tidak dapat dibaca dengan baik, maka proposal juga gagal tahap pertama gitu. Lalu juga selanjutnya adanya kebutuhan pendukung atau siapapun yang akan memberikan penilaian terhadap proposal, tentunya memiliki penilaian itu tersendiri yang ke antara lain penilaian tahap awal itu penelitian secara tersebut. Lalu juga adanya pendukungan atau penggunaan multimedia dan teknologi dalam presentasi atas penambahan nilai lebih proposal, misalnya penggunaan video, CD interaktif, hal web khususnya yang dapat meningkatkan standar untuk mempresentasikan penerimaan proposal, jadi akan orang lain lebih luas gitu. Lalu yang selanjutnya perbedaan budaya, proposal yang harus sensitif terhadap budaya, baik budaya perusahaan atau budaya masyarakat yang akan terlibat dalam acara. Kata dan kalimat dan proposal akan menjadi berharga jika membuat proposal tidak mengerti yang tidak mengerti budayanya gitu. Selanjutnya adanya informasi tambahan saat dibijaksanakan jika event organisasi memiliki hubungan antara komunikasi secara informal dengan kliennya. Biasanya hubungan seperti ini akan sangat membantu dalam memberikan masukan atau memberikan keputusan terhadap proposal. Pihak dalam klien juga akan lebih mudah memahami event organisasi dan itu sendiri gitu. Lalu yang keenam adanya proposal penggunaan tempat event organisasi harus dapat menentukan terdapat mana yang akan digunakan dalam penyelenggaraan event. Misalnya penggunaan pertemuan, ruang pertemuan, aula, tempat, dan lainnya. Nah, di sini juga sisi 6 hmm, menjelaskan juga penilaian proposal event itu gitu. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi pengadaan atau penawaran itu sendiri. Yang pertama itu apakah proposal ini merupakan permintaan khusus dari kliennya. Lalu yang kedua juga mungkin biasanya beberapa banyak waktu dan energi yang harus disediakan untuk proses brandingnya gitu kan. Lalu dapat menyelenggarakan event apakah event organisasi dapat menyelenggarakan event? Jika memang bisa, penawarannya bagaimana? Biasanya seperti itu. Nilai-nilai pentingnya biasanya yang akan selalu ditanyakannya itu. Mungkin yang bisa saya jelaskan dari sesi 6 tersebut, kita akan menjelaskan ke pertanyaan yang kedua. Presentasikan proposal pengajuan kegiatan yang sudah kelompok Anda persiapkan. Kayak di sini saya mempunyai proposal kegiatan yang akan kita laksanakan untuk event fotografi yang memperingati Hari Ibu yaitu atau dengan tema Your First Love atau cinta pertama gitu kan yang diselenggarakan di universitas kita di Naba dan di dilaksanakan sama kelas kelas manajemen ini gitu. Yang pertama di sini kita akan adanya tujuan itu. Tujuannya apa gitu kan tujuan di sini kan diselenggarakan kegiatan ini hanya untuk dijelaskan untuk Hari Ibu gitu kan penyelenggaraan Ibu dan di sini juga dijelaskan manfaatnya dapat menghargai perjuangannya gitu kan lalu di sini juga ada sasarannya sasaran kita untuk adanya event ini adalah mahasiswa itu sendiri gitu mahasiswa Inaba ini lalu yang ketiga adanya tema kegiatannya itu adalah itu tentang Hari Ibu ya dan kita mengambil temanya itu Your First Love
atau kalimat ini sering diartikan sebagai cinta masa muda Oz, yang pada sejatinya cinta pertama didapatkan berasal dari ibu gitu. Dan di sini juga di proposal ini juga diberitahukan pelaksanaan ini akan diadakan gitu. Pelaksanaan ini akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 22 Desember 2022. Waktunya dari pukul jam 8 sampai dengan selesai. Tempatnya juga di tempat Universitas Inaba atau Indonesia Membangun di ruangan B23 dan B24. Dan penyelenggaraannya diselenggarakan oleh seluruh anggota atau seluruh kelompok atau seluruh kelas itu, seluruh kelas manajemen event di kelas kita gitu. Lalu di sini juga format acaranya seperti ini. Pameran fotografi ini berisi tentang hasil dari lomba-lomba. Jadi di sini juga tentang format acara ini tentang lomba-lomba juga yang pameran fotografi ini sebagai salah satu kegiatan yang memperlihatkan Hari Ibu gitu. Temanya itu kan kesekretariatannya Universitas Unaba ya. Di sini juga susunan panitiaannya nanti terlampir di bawah, nanti saya jelaskan susunan acaranya juga, anggaran dana juga, benefit perusahaannya juga, terus juga ada MOU juga, ada ketentuan pembatalannya apabila ada pembatalan saat melakukan sponsorship gitu kan. Ada juga penanganan masalah tindakan atau yang tidak terduga gitu, apa saja gitu kan. Oke, di sini dijelaskan dulu yang pertama adanya latar belakang. Di sini dijelaskan perjuangan seorang perempuan dalam mewujudkan peranan sebagai seorang ibu patut kita apresiasi dengan memperingati Hari Ibu. Di sini dijelaskan dulu apa yang hari ibunya seperti ini gitu kan. Di sini juga adanya susunan kepanitiaan itu sendiri. Untuk event ini kita penanggung jawabannya itu adalah Pak Ridma Bentar ya. Ada juga ketua pelaksananya itu Sheila Mustira dan sekretariatnya ada Luciana Octaviana. Dan di sini juga divisi marketing itu yang pertama itu adanya Deviana Savitri, adanya Hansa, Anggi, Septian, dan Dastu. Di divisi keuangannya ada Advan, Cindy, Safira, dan juga Rizka. Lalu di divisi desainnya adanya Niki, adanya Siva, adanya Rian, Diang, dan Viana. Dan di divisi operasional adanya Aldi, adanya Ananda Yohan, lalu adanya Anggi Putra, lalu saya sendiri David Albaki, Niko, Faja, Nashul, Devi, Masilano, Dava, dan Erwin. Nah, di sini dijelaskan susunan acaranya yaitu di tanggal 20 kita pertama di jam setengah 9 sampai jam setengah 10 yang itu adanya branding panitia fotografi yang bertanggung jawabnya itu divisi acaranya adalah divisi acara gitu. Lalu disusul di jam setengah 10-nya adanya registrasi peserta dan pemesanan tiket yang dipertanggungjawabkan oleh Humas gitu kan. Lalu di tanggal 20 Novembernya adanya lomba fotografi yang diiniin oleh divisi keuangan, divisi acara dan juga divisi acara gitu kan. Lalu di tanggal 17 Desembernya kita akan menyelenggarakan kegiatan di kegiatan apa ya? Kegiatan apa? Jadi ada kegiatan yang masih lomba itu disusun di tanggal 17 sama divisi acara. Di tanggal 20 Desember 2022-nya kita melanjutkan dis, akan melanjutkan dekorasi ruangan yang dilakukan oleh ininya dan sebagainya gitu kan. Lalu adanya juga di sini jelaskan adanya anggaran dana. Anggaran dana di sini dijelaskan ada beberapa anggaran yang telah kita buat untuk membuat acara event ini apa aja sih yang dibutuhin gitu kan. Di sini anggaran dananya ada keperluan operasional, adanya butuhnya lensa, adanya tiang pembatas dan sebagainya. Di sini dijelaskan dan kita sampai membuat total 16.175.000. 16.179.000 rupiah.
Dengan anggaran dana yang dengan permintaan anggaran dana ini, diantaranya kita akan gunakan dana kita 3 juta rupiah untuk juara lomba fotografi, yang dimana juara lomba fotografi yang pertama itu akan mendapatkan hadiah 1.500.000 rupiah, dan yang kedua akan mendapatkan hadiah uang tunai juga 1 juta rupiah, dan juga yang ketiga juga ada juara yang ketiga juga mendapatkan masih uang tunai yang 500.000 rupiah. Ya, untuk sponsorship di sini dijelaskan adanya tiga kartu atau tiga apa ya istilahnya, tiga keistimewaan gitu dalam sponsorship ini. Yang pertama adanya keistimewaan yang dari platinum, yang kedua adanya dari gold, yang ketiga adanya dari silver. Yang platinum itu kita mempatok dengan harga 7 juta rupiah, dengan spesifikasi atau keistimewaannya yaitu adanya spanduk event, adanya tent bisnis, adanya backdrop, adanya live lift, adanya banner event, adanya tiket, photo booth, X banner, penyediaan produk, dan juga paint point IG gitu. Lalu yang untuk yang gold itu mempunyai keistimewaannya itu mempunyai spanduk event, adanya juga backdrop, adanya juga banner event, lalu dikasih juga tiket, dan yang ketujuh juga adanya bot photo bot. Lalu untuk yang silver itu hanya mendapatkan backdrop, banner event, dan juga tiket. Untuk sponsor item itu sendiri dijelaskan ketentuannya gitu kan. Ya apabila ingin secara terpisah gitu, akan pengen lebih gitu kan. Di sini dijelaskan spanduk eventnya harganya berapa gitu, dan ketentuannya berapa, ukurannya berapa. Di sini juga adanya partnership dijelaskan, selain kerjasama berupa dana, panitia pameran fotografi juga menerima bentuk kerjasama berupa barang, jasa, konsumsi, dan atur, dan nantinya dihitung oleh proses anggaran setelah dikeluarkan itu. Jadi contohnya seperti ini, jika pihak sponsor memberikan bantuan berupa jasa sewa sound dengan harga 7 juta rupiah, maka kami akan berikan kewenangan untuk memiliki beberapa sponsor item. Maka akan kami sesuaikan dengan paket sponsor yang ada, yaitu Platinum, Gold, atau Silver. Dan di sini juga dikasih note, hal ini dapat dibicarakan terlebih dahulu sesuai kesepakatan bersama. Jadi di sini ada kesepakatannya gitu. Lalu untuk barang gitu kan, kerjasama barang berupa barang dibutuhkan saat berlangsungnya acara pameran fotografi. Pihak sponsor bersedia menyediakan memenuhi kebutuhan barang-barang peralatan perlengkapan itu. Ini penyediaan jasanya gitu. Ini juga adanya jasa gitu. Kerjasama berupa jasa di mana panitia menjual produk sponsor sponsor terlebih laba, dan penghasilan itu dibagi dua, atau misalkan sponsornya ingin memberikan segini gitu dari perusahaannya sekian, ini sebagiannya sekian gitu. Jadi ada sebuah kesepakatan juga. Untuk konsumsi, kerjasama berupa konsumsi dibutuhkan saat berlangsung acara pameran fotografi. Pihak sponsor bersedia menanggung kejadian konsumsi. Jadi kita bisa menerima konsumsi juga gitu. Lalu yang selanjutnya adanya donatur. Apabila ingin mendonaturkan gitu kan berupa tambahan biaya seikhlasnya guna memenuhi beberapa bagian dari pameran fotografi kita sendiri. Lalu yang terakhir mungkin dari media partner ya. Kerjasama yang pemenuhan publik yang dibutuhkan saat berlangsungnya acara pameran fotografi, kerjasama luas media apapun, media sosial atau media radio dan lain sebagainya. Oke, di sini juga ada ketertarikan ketentuan persyaratan kerjasamanya seperti apa, batas waktu ketersediaannya tanggal 15 sampai 15 Desember 2022. Tentuan hal lainnya, hal yang belum tertentu pada proses ini akan diatur dalam surat perjanjian kerjasamanya gitu kan. Ini juga masih sama, persyaratan khusus sponsor dalam keadaan force majeure, semua pihak tidak berhak menuntutkan ganti rugi gitu kan. Ini juga penelitian Oxford Law, apa ininya. Ini konteks versionnya. Yang pertama konteks personalnya, atau kalian bisa bernegosiasi apabila ingin mensponsori. Yang pertama adanya Sela.
di nomornya 0851 6265 65 85 atau di Siva 08 di nomor 0831 2916 6777 dan di kontak kerjasamanya juga sama. Dan untuk adanya donatur untuk dana bisa dikirim ke lewat bank BCA yang mana nomornya adalah 3460714761. Nah, di sini adanya surat perjanjian kerjasamanya. Apabila ingin melakukan kerjasama untuk panitia ortografi atau pertemanan Hari Ibu di lingkungan sini, ini adalah surat perjanjiannya seperti ini. Di sini juga dijelaskan adanya pasal ketentuan umum, angka waktunya, hak keistimewaannya dari para ini. Ini juga dijelaskan pihak kedua mendapatkan tolak timbal baliknya. Di pasal 4 juga ada kata perselisihannya. Dan di sini ada ketentuan lain-lainnya gitu. Ini juga diberitahukan bahwa apabila adanya keterlambatan perjanjian, di sini pertama adanya pembatalan perjanjian dapat diminta oleh salah satu dalam perjanjian yang mereka dirugikan. Apabila ada yang dirugikan seperti ini bisa dilihat. Dan kedua adanya uang serpasi seperti ini. Lalu selanjutnya ini masih sama dari ketentuan pembatalan bisa dilihat. Ada pasalnya juga di pasal 1267 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pemberian untuk pemilihan nomor kemungkinan bertujuan yaitu pemenuhan perjanjian. Nah, untuk di sini ada gambaran interaktif aulanya. Ini ada aula pameran beserta ininya. Pertama, yang kedua area pameran partisipannya seperti ini. Lalu yang ketiga adanya area pameran partisipannya namanya seperti ini. Lalu yang keempat area partisipan panitianya mungkin seperti ini juga kelihatan. Area hasil foto panitia nanti disusun seperti ini. Area foto katalognya juga nanti mungkin disusun seperti ini juga. Dan di sini juga akan ada area kesan atau kesan dan pesan. Mungkin nanti akan seperti ini juga ininya. Dan juga ada area atau foto tempat foto barang atau foto ya background foto lah. Oke, seperti ini gambar backgroundnya. Dan di sini juga kita sudah mempersiapkan desain poster lombanya. Di sini diterterakan adanya dapat sertifikat dan hadiah yang totalnya 3 juta rupiah. Dan ketentuan lombanya tertera juga. Dan ini desain posternya seperti ini yang akan dilaksanakan hari Kamis 22 Desember 2022 di kampus Inaba di ruangan C24 atau C223. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir dan terima kasih sudah mau melihat proposal saya dan mohon maaf apabila pengucapan saya kurang baik dan mohon maaf juga apabila ada sedikit noise atau gangguan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.